Yogyakarta merupakan salah satu kota yang banyak dikunjungi orang untuk berlibur. Selain karena banyaknya tempat bersejarah yang bisa didatengin, Jogja juga dikenal karena berbagai makanan khasnya. Salah satunya gudeg. Gudeg itu makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda dan dimasak pakai santan. Penggemar makanan-makanan manis biasanya cocok nih sama cita rasa gudeg yang gurih dan ya manis. Gudeg biasa disantap dengan lauk lainnya seperti tahu dan telur yang telah dimasak bersama bumbu dan rempah hingga berwarna kecoklatan. Asal-usul gudeg sendiri ada banyak nih variasinya. Seperti yang diceritakan Profesor Kuliner Indonesia Murdiati Garjito, Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada. Beliau telah menjelajahi kuliner Indonesia melalui sejarah hingga nilai gizinya dari Sabang sampai Merauke, termasuk sejarah gudeg yang legendaris di Yogyakarta. Sumber pertama itu adalah Babat Mentau, yaitu awal mula berdirinya Kerajaan Mataram. Tapi pengembang pertamanya sebetulnya istrinya Ki Ageng Pemanaan yang bernama Nyi Ageng Rabinah, yang selalu memasak nangka muda untuk pekerjanya yang membabat alas mentau. Kalau sekarang mungkin ya di sekitar kota gede ya. Nah, di situ setelah Nyi Ageng Rabinah itu memasak gudeg itu, para pekerjanya itu bekerjanya tidak pernah berhenti dan tidak pernah capek karena makannya cukup bagus, enak dan kenyang. Lalu yang kedua, dia selalu menuruti perintah atasannya untuk mengerjakan segala sesuatu. Jadi sebetulnya dari pekerja yang bekerjanya tidak berhenti-berhenti, kalau bahasa Jawa ora mandek-mandek, terus selalu patuh pada perintah atasannya, itu bahasa Jawanya nggugu. Jadi gudeg itu berasal dari para pekerja yang selalu nggugu perintahnya atasannya dan bekerja tidak mandek-mandek. Gudeg. Gudeg Manggar sebenarnya sekarang sudah tersedia di warung-warung setiap harinya. Nggak cuma ada pas di acara besar aja. Tapi bunga kelapa itu lebih sulit untuk didapatkan ketimbang buah nangka. Dan itulah yang menyebabkan gudeg Manggar lebih langka gitu, lebih eksklusif ketimbang gudeg nangka. Nah itu juga kenapa kita lebih familiar dengan gudeg nangka ketimbang gudeg Manggar. Nah dari tadi kita ngomongin sejarahnya nih. Tapi kalau dari segi resep, sebenarnya kedua gudeg ini beda nggak sih? Oke, jadi resep gudeg nangka dan gudeg Manggar itu nggak jauh beda. Makanan pendampingnya juga mirip, bumbunya juga mirip, dan cara masaknya juga serupa. Kalau gudeg gori itu dicacah-cacah dulu kan, dimasukin di panci, kasih gula, bumbunya ada bawang, brambang, tumbar, terus apa itu rempah-rempahnya itu masuk diungkep sampai 8 jam. Nanti setelah menurun airnya dibalik. Kalau gudeg Manggar kan cuman air kuah mendidih sama bumbu-bumbu terus baru manggarnya dimasukin. Karena dia harus direbus dulu sampai matang. Kemudian setelah itu direbus bersama bumbu-bumbu dan bahan seperti tadi saya katakan daging ayam untuk memberi cita rasa gudeg Manggar yang lebih enak. Jadi kira-kira sekurang-kurangnya itu kalau apinya ajek itu bisa 4-5 jam baru selesai. Gudeg Manggar itu pasti dikenal di daerah penghasil kelapa.
Nah, di Jogja, daerah yang paling besar menghasilkan kelapa itu adalah Bantul. Karena Bantul itu daerah pertanian dataran rendah dan basah ya. Karena banyak sungai-sungai yang akhirnya mengalir ke laut. Sehingga tanaman kelapa itu populasinya paling tinggi di Jogja di antara kabupaten-kabupaten yang ada. Nah, setelah tahu sejarahnya, coba kita cari tahu nih nutrisi yang ada di dalam seporsi gudeg. Nah, seporsi gudeg ini terdiri dari 5,5 gram protein, 5 gram karbohidrat, dan 6 gram lemak. Nah, ini semua memenuhi hampir 10% kebutuhan lemak orang dewasa yang sehat dengan kebutuhan asupan 2000 kalori. Aman lah ya, nggak terlalu berat lah kandungannya. Nah, tapi kita kalau makan gudeg biasanya nggak cuman segini doang kan? Dan biasanya kita kalau makan gudeg itu pakai lauk lainnya. Misalnya pakai opor ayam, krecek, telur, dan tentunya nasi. Kalau lo makan ini semua dengan takaran masing-masingnya seperti ini, total kalori yang lo konsumsi hampir mencapai 800 kalori. Buat yang kebutuhan kalorinya 2000 kalori, paket lengkap ini bisa memenuhi hampir 40% kebutuhan kalori dan lebih dari 35% kebutuhan lemak. Jadi hati-hati ya, karena terlalu banyak konsumsi kalori dan lemak bisa jadi penyebab obesitas. Dan obesitas merupakan faktor risiko berbagai penyakit degeneratif, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gangguan tidur, diabetes, dan masih banyak lagi. Tapi bukan berarti gudeg itu makanan yang sama sekali nggak sehat ya. Karena bahan utama gudeg adalah nangka ataupun bunga manggar, gudeg mengandung serat yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan kita. Gudeg juga bisa menjadi sumber yang baik untuk kalsium dan fosfor. Ya kalau gudeg gori banyak gulanya Kak. 5 kilo itu gulanya 1 kilo kalau yang gudeg gori. Kalau yang manggar itu 1 kilo cuman berapa? Satu buletan itu. Masakan gudeg itu adalah teknik memasak yang menggunakan prinsip overcook. Jadi memasak dalam waktu lama. Mengapa begitu? Karena memang serat yang ada di dalam bahannya itu cukup tinggi. Dan serat itu adalah selulosa. Supaya selulosanya itu lunak, itu memang harus diberi panas, diberi energi yang lebih besar. Gudeg itu enaknya justru karena lama. Semakin lama semakin enak. Ya dalam hal ini memang bunga kelapa itu selulosnya lebih tinggi. Akan tetapi dimasaknya lebih lama sehingga kalau dimakan itu nyaman. Jadi jangan dikira bahwa yang overcook itu sudah tidak ada gunanya dari aspek gizi. Harapan saya untuk adik-adik generasi sekarang bisa lebih menyukai manggar, biar mereka tahu manggar itu makanan yang khas Jogja, khas Bantul, ada sejarahnya. Tidak perlu mengagumi makanan dari bangsa lain, tapi cobalah kenal hidangan Indonesia. Karena tidak ada yang sekaya bangsa Indonesia. Karena itu kita harus bersyukur, bangga, dan gelem kangelan, mau capek untuk mengenal makanan kita sendiri. Gudeg merupakan makanan yang melambangkan Yogyakarta. Dan ini terlihat nih dari berbagai legenda atau cerita rakyat Jogja tentang asal-usul gudeg. Dan juga dari banyaknya warung di Yogyakarta yang menjual gudeg. Ibarat pepatah yang mengatakan, tiada rakyat tanpa rajanya dan tiada raja tanpa rakyatnya. Semua perbedaan itu jadi buram ketika gudeg mengikat keduanya menjadi satu. Itulah mengapa gudeg adalah makanan kerajaan yang merakyat, makanan yang melambangkan Yogyakarta.